Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Walaupun saat ini kita masih online, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, semuanya itu karena berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari sebelum itu kita berdoa dulu untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebab itu segala puji dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Dan saat ini kembali kami mau mendengar lagi firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membuka rahasia kebenaran firman-Mu agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu mari Allah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi setiap kami Tuhan, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, namun satukan roh kami untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu kita buka di dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-10. Mazmur 36 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Saya beri judul hidup di dalam terang Tuhan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Artinya bahwa di dalam Tuhan. Sebab di sini dikatakan sebab padamu. Sebab pada Tuhan ada sumber hayat. Ada sumber kehidupan. Kehidupan saudara dan saya berasal daripada Tuhan. Hidup kita, nafas hidup kita, semua berasal daripada Tuhan. Sebab di sini dikatakan Dia yang memberikan sumber hayat atau sumber kehidupan. Ya, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jadi di dalam terang Tuhan kami melihat terang. Terang itu berbicara tentang kebenaran Allah. Jadi kalau ada terang di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita melihat betapa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar dan berkuasa. Jadi kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sehebat apapun kita merawat tubuh ini dengan berbagai macam makanan-makanan yang sehat, puji Tuhan kalau kita bisa lakukan itu. Tetapi sesungguhnya sumber kehidupan kita adalah dari Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Allah itu berkuasa. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di sini di dalam terang-Mu kami melihat terang. Ya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, kita lihat di sana supaya kita lebih jelas bahwa kehidupan saudara dan saya itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Di dalam Kejadian 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Gelap dan terang dipisahkan. Pada saat terang, yaitu dikatakan firman Tuhan ini adalah siang, di mana kita bisa melihat, ya, kalau siang itu bisa melihat apa saja. Dan
pada malam hari adalah gelap, di mana kita memerlukan terang. Sebab itu di rumah atau dimanapun ada lampu untuk menerangi sekeliling di mana kita tinggal atau di mana kita berada. Jadi terang itulah, yaitu terang Kristus yang bercahaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kembali kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Kita lihat di sana. 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Firman Tuhan ini katakan bahwa berita yang disampaikan kepada saudara dan saya pada sore hari ini, dikatakan Allah adalah terang. Kristus adalah terang. Ketika Tuhan Yesus datang dan lahir di dunia ini, Dia membawa terang. Untuk apa? Agar kita hidup di dalam terang Kristus. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah datang kepada Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa sudah ditinggalkan. Sebab di dalam Tuhan, di dalam Dia, kata Dia di sini menyatakan bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan atau menyakiti sesama. Mungkin seringkali lewat perkataan kita menyakiti. Minta ampun dan mari kita belajar hidup di dalam terang Tuhan. Sebab terang Tuhan itu adalah terang yang penuh dengan kasih. Ya. Dia adalah terang kebenaran. Jadi hidup saudara dan saya juga diminta untuk hidup terus di dalam terang Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Dan ayatnya yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih terus ada di dalam dosa, maka kita dikatakan tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memperoleh persekutuan dengan Dia, artinya kita selalu bersekutu kepada Tuhan, selalu memuji, menyembah Tuhan. Sebab itu penting sekali di dalam kehidupan saudara dan saya, ada pujian dan penyembahan, ada doa-doa yang kita naikkan, bahkan juga ada ibadah yang kita kerjakan. Saya percaya pada sore hari ini kita boleh diberkati, boleh diingatkan, ya. Dan saya percaya kita semua ibu-ibu di Polonia sangat setia untuk beribadah, sangat setia untuk berdoa, sangat setia untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Itu penting sekali, sebab di sanalah kita tidak lagi terpengaruh dengan kegelapan-kegelapan dosa yang melanda dunia ini. Dan di sini di ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita memang hidup di dunia ini belum sempurna ya saudara. Tetapi kita terus menuju kepada kesempurnaan itu. Sebab itu kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Sebab jika kita ada di dalam terang Tuhan, dan Tuhan itu adalah terang bagi saudara dan saya, firman-Nya itulah yang menjadikan kita menjadi terang oleh karena firman Allah, maka kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ada kerinduan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu penting bagi saudara dan saya untuk memiliki kerinduan. Ya. Kerinduan untuk datang di hadirat Allah. Kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Seperti mungkin kita sekarang belum ibadah kaum ibu secara onsite ya. Belum bertatapan muka langsung, masih dengan online. Tetapi pada hari Minggu kita bisa bersekutu, datang beribadah bersama dengan teman-teman seiman. Ya. Tetapi bukan itu saja, sekalipun kita ada di rumah, kita naikkan pujian penyembahan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kegelapan itu tidak menguasai kita. Sebab pekerjaan iblis itu bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan di sini Tuhan katakan, tetapi jika hidup kita di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus yang berkuasa itu, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, darah Yesus yang berkuasa yang sudah tertumpah di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Menyucikan kita. Sebab itu Allah Roh Kudus selalu mengingatkan saudara dan saya. Ketika kita berbuat salah, ketika mungkin perkataan kita yang salah, tindakan kita yang salah, Roh Kudus akan ingatkan, hei kamu salah. Kamu harus kembali hidup dalam kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kepada saudara dan saya. Ketika berdusta, Roh Kudus akan ingatkan, hei kamu berdusta. Sebab itu di sini dikatakan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Kita mengucap syukur saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Kita diajar untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bahkan mengasihi sesama. Sebab itu kalau ada persekutuan dengan Tuhan, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak akan menguasai kita. Karena hari-hari ini memang hari-hari yang jahat. Sekalipun iblis bekerja keras untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dengan menyebarkan segala isu-isu negatif. Tetapi kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang selalu menyatakan kasih-Nya, menyatakan pembelaannya, menyatakan kemurahan anugerah dan berkat-Nya bagi kehidupan saudara dan saya yang setia bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oh haleluya. Bahkan di dalam Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Kita lihat di sana Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar,
dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ada persekutuan dengan Tuhan, maka terang itulah yang memimpin kehidupan saudara dan saya. Sehingga di sini dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Saudara, tidak terasa bahwa kita sudah sebentar lagi akan merayakan Natal ya. Dimana ya sudah mulai di minggu-minggu pertama dari wadah-wadah sudah mulai mengadakan pranatal dan juga ibadah Natal. Dan di sini kembali dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kalau kita datang kepada terang itu, maka terang itu terang yang mengasihi saudara dan saya, yang akan menjauhkan daripada segala kejahatan. Bahkan kita di sini dikatakan membenci kejahatan kalau terang itu ada. Kalau kebenaran itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka terang itulah yang membawa kita hidup di dalam kebenaran, datang kepada kebenaran. Apapun yang dilakukan manusia di luar sana, ya. Tetapi kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, di sini dikatakan membenci kejahatan. Artinya dia tidak dapat melakukan hal-hal yang jahat. Sebab kasih itulah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dan di sini dikatakan bahwa Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang beribadah dengan Tuhan, orang-orang yang memuji menyembah kepada Tuhan, Dia yang akan memelihara nyawa saudara dan saya. Dia yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Sebab tadi dikatakan Dia adalah sumber hayat. Dia adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Umur saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia, saudara. Di dalam tangan Tuhan. Jadi biarlah itu yang menjadi kekuatan iman percaya saudara dan saya. Sebab manakala kita hidup di dalam terang Tuhan, Dia akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang sudah kenal Tuhan, tetapi mereka tidak menuruti firman. Ada banyak intrik, ada banyak kejahatan-kejahatan yang direncanakan untuk menjatuhkan orang, ya, sekalipun sesama anak Tuhan. Tetapi kalau terang itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka di sana dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Jadi yang kita kejar hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
Ya. Saudara, biarlah kita mau terus mencari sukacita Allah. Sebab iblis itu akan bekerja merebut sukacita anak-anak Tuhan. Dia akan menghembuskan roh ketakutan. Tetapi firman Tuhan ini katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya biarlah kita mau melawan roh-roh ketakutan itu. Yang dihembuskan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab itu diperlukan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus terus mengurapi kita, mengurapi dengan firman-Nya untuk kita terus bangkit melawan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam terang Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab terang itulah yang membawa saudara di dalam kebenaran. Sebab di dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang jahat, saudara. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan baik. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Kita terus memuji, menyembah kepada Tuhan. Bangkit menjadi terang. Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dia mengasihi saudara dan saya yang setia beribadah kepada Tuhan. Ketika ada persoalan di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan kita tertidur. Kita belajar, walaupun seringkali lemah, tapi bangkit. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Bangkit menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ada Tuhan beserta dengan kita. Tadi dikatakan bahwa terang ada di dalam terang. Jadi orang yang ada di dalam terang maka akan melihat terang. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, maka firman Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, hari-hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan katakan sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi bumi. Jadi ada kegelapan. Ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang bekerja keras. Kita melihat bagaimana balas sampar yang terjadi saat ini. Sepertinya sudah mau berhenti, kita mendengar lagi ada berita-berita bahwa ada lagi dari negara lain yang katanya lebih lagi mematikan. Secara manusia pasti takut.
mendengar hal itu, ya saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita dekat kepada terang itu, maka dikatakan kegelapan itu tidak ada pada terang itu. Tidak ada pada Tuhan. Tuhan hanya memberikan kebenaran. Artinya pertolongan dan perlindungan hanya datang daripada Tuhan. Dan bagaimana saudara dan saya untuk menghadapi dunia yang gelap ini? Tidak lain kita melekat saja kepada Tuhan. Kita melekat menghampiri terang Tuhan. Sebab terang itulah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Yang teristimewa ada kemuliaan Tuhan. Manakala kita bertahan sampai akhir hidup kita di dalam Tuhan. Di ayat yang ketiga masih di dalam Yesaya 60, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan berheran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan yang dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ada penyertaan dan berkat Allah bagi orang-orang benar. Bagi orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Ya. Bahkan di sini dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun. Datang mencari terang itu. Datang mencari Tuhan. Saudara, saat ini ada banyak orang-orang mungkin yang haus akan firman Allah. Yang haus akan kebenaran Tuhan. Dan waktunya kita untuk menjadi saksi dan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah. Mungkin kita tidak bisa berbicara langsung dengan orang-orang lain untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Mungkin kita tidak punya talenta untuk hal itu. Tetapi ada talenta yang Tuhan berikan. Yaitu manakala kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang haus. Untuk jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan. Agar mereka bisa mendengar berita tentang Kristus. Agar mereka bisa mendengar berita tentang kasih Tuhan. Tentang kebenaran Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan. Dan teristimewa hidup kekal bersama Tuhan. Keselamatan yang besar itu hanya ada di dalam terang Kristus. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. Banyak ujian, banyak tantangan di akhir zaman ini. Tetapi terang Tuhan memberikan kemuliaan kepada saudara dan saya. Jika hidup kita terus bersekutu di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita selalu beri waktu, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan, mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah dan dipuji. Kita nggak bisa kasih apa-apa kepada Tuhan, saudara. Tuhan kaya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Yang kita bisa berikan yaitu pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya.
Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Kembali kita lihat Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Jangan kita menjadi bodoh. Jangan kita menjadi malas untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi mari bangkitkan iman kita. Bangkitkan iman kita. Minta roh hikmat yang daripada Tuhan. Minta roh kepekaan yang datang daripada Tuhan. Supaya kita memiliki hikmat yang dari Allah. Untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Mungkin kita bertanya, kita belum mati, kita masih hidup. Artinya dari iman yang mungkin lemah, ya. Seringkali karena keadaan lemah, bimbang, ada kekecewaan atau apapun itu, bangkit. Sebab terang itu sudah terbit, terang itu ada pada kita, pada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari yang jahat, saudara. Dunia semakin hari semakin jahat. Banyak hal yang kalau jahat itu kan berarti tidak ada kebaikan. Dia bertentangan dengan kebaikan. Yang disebarluaskan itu bukan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi keburukan-keburukan manusia. Jangan kita tinggal di dalam keburukan-keburukan dunia ini. Sifat-sifat yang buruk kita tinggalkan, saudara. Jangan menyebar gosip atau yang hoax, ya. Atau ya banyak hal-hal yang negatif yang bisa membuat orang menjadi jatuh. Jangan kita lakukan itu. Kalau kita menjadi anak-anak terang. Sebab itu mari kita bangkit. Jangan tinggal di dalam keterpurukan. Bangkit. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Koreksi diri kita masing-masing. Ya. Sebagai manusia pasti kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kita masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang sempurna. Tetapi manakala terang itu ada di dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan menjadi orang yang arif. Bukan orang yang bebal. Dijauhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Waktu-waktu yang Tuhan masih berikan. Waktu-waktu yang Tuhan masih kasih dengan tubuh yang sehat. Hendaklah kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Ya, berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa buat keluarga, buat teman-teman seiman, buat hamba-hamba Tuhan, buat tetangga-tetangga kita. Berdoa dan mulai mendoakan saudara.
supaya terang itu bercahaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan jangan kita menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang juga sebagai anak Tuhan tetapi memiliki sifat yang bebal. Mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Sebab terang itu yang mengajarkan saudara dan saya. Di dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan. Di dalam terang Tuhan tidak ada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab Tuhan itu memberikan hidup. Bukan saja sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Tetapi kalau pencuri, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi di dalam Tuhan, dia memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kita buka di dalam Yohanes 10, ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah terang Tuhan. Ya. Terang Tuhan itu memberikan kita hidup dengan kelimpahan. Artinya bukan berarti kita semuanya anak Tuhan itu kaya raya. Bukan saudara. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Ada kasih Allah yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu berjaga-jaga. Hendaklah kita selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Untuk meminta kepada Tuhan roh hikmat. Supaya kita terpelihara di dalam Tuhan. Kasih setianya yang tidak berkesudahan itu menjadi bahagian saudara dan saya. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang bebal, tetapi menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Sebagaimana Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kalau kita memiliki hati yang bijaksana, saudara? Ya, kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sehingga kegelapan itu tidak menguasai kita. Apapun yang dikerjakan oleh dunia ini. Memang dunia di luar sana sedang mempertontonkan kemegahannya. Tetapi di dalam Tuhan, terang Tuhan itu membawa kita di dalam hidup. Bukan hanya hidup hari ini dan sekarang. Tetapi hidup di dalam kelimpahan. Yaitu berkat rohani dan berkat-berkat jasmani pun Tuhan berikan. Tetapi yang paling penting, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Keselamatan kekal itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Jika terang itu bersinar di dalam kehidupan kita. Mari mendekat kepada terang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam terang itu tidak ada kegelapan. Oh, luar biasa saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam, kita lihat Matius yang keempat. Kita lihat di sana Matius yang keempat. Matius pasal
Ya, Matius pasal 4 ayatnya 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini pembicaraan dengan orang-orang Farisi, saudara. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan katakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Artinya orang-orang yang dulu tidak percaya kepada Yesus dan dia sudah datang, ya, percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu artinya orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Maka ketika dia dibaptis, dia menenggelamkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu, perbuatan-perbuatan kegelapan itu sudah dikuburkan dan dia sudah bangkit menjadi orang-orang yang lahir baru. Hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam terang Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan lagi. Di dalam terang Tuhan itulah kita dibimbing untuk terus maju di dalam kebenaran, datang kebenaran. Untuk apa? Untuk menerima kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini Yesus kata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tadi dikatakan bahwa hari-hari ini di dalam Efesus, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bangunlah dari tidur. Bangkitkan iman kita, saudara. Bangkitkan iman kita. Bangkitkan iman kita. Minta kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu bersekutulah dengan Tuhan. Memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang akan kita tuju adalah surga mulia. Yerusalem baru. Di mana semua anak-anak Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, akan menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati berkat yang tidak ada bandingnya, saudara. Ya, surga yang mulia itu, kalau firman Tuhan kita lihat di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-11. Wahyu 21 ayatnya yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wow. Jadi kota tempat orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus sampai akhir hidupnya. Di sini dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan. Saya kira inilah yang menjadi tujuan bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Kalau kita bicara permata, tidak ada yang murah ya saudara. Semuanya mahal ya. Di sini katakan bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya. Kristal saja sudah mahal. Bagaimana permata? Ya, kalau kita mendengar bagaimana orang-orang yang punya permata berlian itu, mereka hanya bilang 1 karat, 2 karat, 3 karat. Ya, itu bahkan
harganya ada yang puluhan, seratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Begitu mahal. Tetapi di surga yang mulia itu, di kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Artinya tidak ada permata di dunia ini yang lebih indah daripada permata yang ada di surga. Jadi permata yang di surga itu permata yang paling indah. Mungkin tidak ada bandingannya. Indahnya. Mungkin nilainya juga tidak ada bandingannya. Sebab itu dikatakan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Berharga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah biji mata Allah. Kita terpelihara di dalam Tuhan. Sebab itu biarlah kita terus hidup di dalam terang Tuhan. Sehingga terang itu bercahaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau cahaya itu bersinar, maka tidak ada kegelapan. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada lagi hal-hal yang menyimpang daripada firman. Tetapi biarlah hidup kita hidup dalam kebenaran Allah. Sekalipun dunia sedang bergejolak, tetapi kasih Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Manakala hidup kita hidup di dalam terang Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari saudara sebelum kita akhiri kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana firman-Mu sudah datang bagi kami Tuhan. Terang-Mu yang ajaib itu menerangi kehidupan kami. Dan biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap bersekutu di dalam terang-Mu yang ajaib. Sebab di dalam terang-Mu tidak ada kegelapan, kata firman-Mu. Dan biarlah itu yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Agar kami hidup terus di dalam terang-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Untuk terus hidup di dalam kebenaran, datang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Tetapi biarlah kami tetap tinggal di dalam terang-Mu yang ajaib. Sehingga sinar kemuliaan Allah itu nyata bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu turun bagi kami semua Tuhan. Setiap telinga yang mendengar boleh diberkati oleh Engkau. Biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu menjadi bahagian kami. Sehingga kami senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir, yang ikut Tuhan di dalam ibadah online ini. Sekalipun kami tidak melihat satu dengan yang lain, tetapi berkat Allah turun di tengah-tengah mereka. Persekutuan Tuhan selalu ada bersama kami semua, dan kami selalu mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami. Sebagai orang tua rohani kami yang membimbing kami senantiasa Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan. Kesehatan yang baik Engkau limpahkan bagi Bapak Ibu Gembala kami. Yang mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan sukacita, damai, sejahtera senantiasa Engkau limpahkan bagi orang tua rohani kami Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan menggembalakan domba-domba yang ada Tuhan. Berkati mereka semua bersama dengan anak cucu mantu Tuhan. Engkau menyertai dan memberkatinya.
Bahkan kami semua sidang jemaat-Mu di Polonia. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kasih Allah melimpah dan biarlah kami hidup di dalam terang kemuliaan-Mu. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bahkan juga jika ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, mari jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan yang di dalam berbagai kesusahan, apapun itu Tuhan, jamah dan campur tangan. Sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian kami semua. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah sampai ketemu lagi. Puji Tuhan.